Karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindaraan beserta permaisurinya dibuang dari keindaraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti mama anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri anta berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan sertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin pura itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makanan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu, tetapi istri itu makin menjadi-jadi nangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa mempelan dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang bernama laki-laki bernama Marakarma. Anak di dalam kesukaran dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, berdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri Antabarantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negara Antabarantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antabarantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menjadikan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak kemudian dilempar ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Menginderesari, putra mahkota dari Palingsang Sahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Sahaya Sairani, anak Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Sahaya Sairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Sahaya Sairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Sahaya Sairani, maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju Palinggam Sahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga. Alasannya mengubah bunga Marakarma dikenal oleh Sahaya Sairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra raja.
Raja Mangindarasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung. Tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri, maka ditemuinya lah nahkoda kapal yang jahat itu dibunuhnya. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya. Seperti dahulu kala, negeri Antabaranta dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara sahaya Cairani. Akhirnya Marakarma pergi ke negeri mertuanya, yang bernama Maharaja Malai Kisna di Mercu Indra, dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindarasari menjadi Raja Dipalinggam Sahaya.